Terima kasih sudah mengklik video ini. Mistis Gunung kali ini berjudul tentang pendakian Gunung Salak yang ditemani sosok putih. Pendakian yang bermula dari Jakarta dengan 4 orang pendakian yang hanya satu rombongan tanpa ada pendakian lain, dan karena jalur yang sangat payah, pendakian dilakukan sampai malam hari. Dan ketika melakukan pendakian, sosok putih menjadi sosok yang sering sekali menampakkan dirinya di Gunung Salak. Begini ceritanya. Kami berempat berencana mendaki Gunung Salak via Cidahu. Keberangkatan ingin melakukan dengan menggunakan motor dari Jakarta pukul 8 malam. Biar sampai sana bisa istirahat dulu. Niatnya sih on time, ya biasa Indonesia. Berujung kami semua berangkat pukul 23 malam, yaitu jam 11 malam. Kenapa kami milih Gunung Salak via Cidahu? Karena di sana terkenal pendakiannya ramai dikunjungi oleh para pendaki lain, agar kami juga mendakinya bisa berbarengan sama pendaki lain. Karena dari semua kami berempat, belum ada yang pernah mendaki Gunung Salak. Dan sebenarnya Gunung Salak itu sudah menyimpan rahasia-rahasia misteri yang tak kasat mata, dan itu sudah sangat sering didengar oleh para pendaki. Kami berangkat mulai dari jam 11 menuju Cidahu, dan sampai di Cidahu kami pukul jam 3 dini hari. Karena tidak ada informasi yang tepat, kami langsung menuju ke base camp. Dan sebelum menuju base camp, kami beristirahat di musola terlebih dahulu. Dan ternyata map yang kami lihat itu menunjukkan arah yang salah. Dan akhirnya kami kebingungan, karena itu tadi dari kami berempat belum ada yang pernah mendaki gunung ini. Beruntungnya kami bertemu dengan warga yang sangat baik, dan ia menunjukkan ke arah mana pendakian Gunung Salak via Cidahu. Dan langsung kami menuju base camp Cidahu. Sesampainya di sana kami istirahat, dan tidak sadar ternyata kami tertidur lelap, dan kami bangun tepat jam 9 pagi. Tapi sialnya tak ada warung satupun yang buka, sedangkan kami belum membeli logistik. Dan beruntung lagi ada seorang warga yang hendak keluar dan bisa kami menitip untuk berbekal dan logistik lain sebagainya. Singkat cerita, sekitar jam 10 siang kami mulai mendaki. Setelah melakukan registrasi, kami pun melakukan perjalanan. Tidak lupa berdoa, dan perjalanan pun dimulai. Di jalan aspal dihempit pepohonan cemara melewati bumi perkemahan warung-warung warga, sampailah kami di pintu masuk jalur Gunung Salak via Cidahu. Dengan membaca bismillah, kami berempat mulai melangkah perlahan dengan jalur berbatuan. Kami mulai menyusuri jalur sekitar 1 jam. Kami berhenti untuk beristirahat dan mengobati rasa lelah dengan meminum dan bercanda gurau. Salah satu teman dari kami ada yang membaca panjang jalur. Singkat cerita, dia bilang jalur ini bisa lebih cepat dan hanya 5 km saja agar bisa sampai di puncak. Namun tak ada satupun yang menghiraukan, karena kami ingin berjalan saja menuju jalur yang sudah jelas.
Dan ternyata jalur pendakian ini sangat-sangat terjal, sangat-sangat memakan tenaga dan psikis kami. Dan akhirnya setelah kami lemah, sangat-sangat tidak berdaya, kami sampai juga di pos bayangan, yaitu H25, kalau tidak salah, begitu namanya. Dan kami pikir banyak pendaki lain yang mendaki. Ternyata sepanjang perjalanan kami tidak melihat para pendaki lain, dan satu orang pun tidak ada yang di atas atau di bawah jalur saat kami mendaki. Dan di situ kami mulai sedikit ketakutan karena hari sudah mulai gelap, tidak ada para pendaki lain, dan kami hanya berempat yang notabene kami tidak tahu dan belum pernah mendaki Gunung Salak. Tetapi saya pribadi, karena posisi saya di belakang, saya meyakinkan diri saya agar pendakian ini bisa berjalan dengan lancar. Tak berhenti saya untuk memanjatkan doa. Sebelum kami melangkah untuk melanjutkan perjalanan, saya berfirasat seperti di belakang ada sesosok yang melambaikan tangan seperti berisyarat agar tidak melanjutkan perjalanan. Karena saya merasa ini benar-benar terjadi, saya menoleh ke belakang dan ternyata tidak ada. Mungkin hanya firasat saja, pikirku. Lalu saya berdoa lagi dalam hati agar meminta perlindungan kepada Sang Maha Kuasa agar pendakian ini berjalan baik. Karena juga seandainya kami memutar balik, tidak akan mungkin karena perjalanan ini juga jauh. Jatuhnya nanti kami ke sana malah tambah lama dan pasti juga malam hari. Lebih baik kami meneruskan perjalanan. Benar saja, tidak lama kami dari pos bayangan, saya berfirasat seperti ada yang mengikuti, dan dia di barisan paling depan rombongan kami. Karena saya paling belakang, saya tidak melihat jelas sosok itu. Namun yang saya lihat, dia seperti memakai daster warna putih dan seperti agak terbang. Seketika itu saya menundukkan kepala saya dan kembali berdoa. Namun kami merasa seperti rombongan kami ada memiliki rombongan lain. Maksudnya lebih tepatnya seperti ada pemimpin di dalam rombongan kami. Dan kami berjumlah jadi 5 orang yang berawalnya 4 orang. Namun saya meyakinkan diri saya bahwasannya ini hanya halusinasi. Sesak nafas dan merasa lelah itu sepanjang perjalanan. Namun mau tidak mau perjalanan harus terus dilanjutkan karena waktu sudah menunjukkan pukul jam 8 malam. Namun selangkah demi selangkah, ketika perlahan kaki saya mulai memperlambat langkahnya, saya mendengar seperti jejak kaki dari arah belakang saya, dan itu sangat jelas. Saya melihat ke belakang dan ternyata tidak ada satupun orang. Saya memanggil paling depan untuk berhenti terlebih dahulu agar kami beristirahat. Setelah kami beristirahat, kami minum, dan kami semua melihat sesosok bayangan putih terbang dari sebelah kiri semak-semak. Dan kami semua menundukkan kepala dan langsung bergegas jalan menuju puncak. Dalam sesak napas dan kaki yang lelah, kami terus mencoba berjalan dan melangkah mengikuti jalur yang ada. Dan bersyukur sampailah kami
di Puncak Manik sekitar jam 21.30 atau setengah 10 malam. Karena sudah kecapekan, semua langsung bergegas membuka tenda, menyiapkan barang-barang, memasuki, merapikan semua peralatan, dan memasak. Saat kami memasak, kembali lagi sosok putih itu terbang dan menyentuh tenda kami hingga membuat tenda kami bergoyang. Namun lebih tepatnya bergoyang karena angin. Itu sangat jelas bunyinya dan angin itu sangat kencang. Kembali lagi kami berdoa dan kami pun tidak terlalu menghiraukan itu karena kami sudah menyadari bahwasannya Gunung Salak sangat terkenal mistisnya. Setelah kami makan, kami masuk ke dalam SB untuk beristirahat tidur. Namun tidak beberapa lama saat ingin mata terpejam, angin badai begitu kencang menerpa tenda kami, dibarengi dengan gemuruh petir yang sangat kencang. Di situ kami semua mulai panik dan doa apapun yang bisa kami baca, kami baca. Kami sudah sangat-sangat ketakutan karena angin itu sangat kencang. Kami tidak tahu itu angin hujan, angin badai atau apa. Yang jelas tenda kami sangat bergoyang dan sangat-sangat kuat. Dalam kepanikan kami tetap berdoa dan akhirnya kami bersyukur badai itu mulai berkurang. Dan tak terasa kami tertidur lelap dan ketika pagi kami menyadari bahwasannya kami menegakkan tenda tepat di dekat makam Mbah Salak. Dan kami pun langsung memanjatkan doa agar perjalanan kami menuju ke bawah bisa lebih lancar dari saat kami mendaki. Tidak terlalu lama kami mengambil momen untuk mengabadikan foto dan pemandangan. Kami langsung bergegas menyiapkan peralatan dan menyiapkan perjalanan kami menuju bawah. Syukurnya saat kami menyampai di bawah, kami tidak merasakan hal aneh apapun. Ketika kami sampai di base camp, kami bercerita kepada seorang warga. Dan warga itu hanya menjawab, "Kalian hebat," sambil mengangkat jempolnya. Karena hanya kalian pendaki saat itu dan tidak ada rombongan pendaki lainnya. Dan bersyukurnya kami selamat sampai di rumah kami masing-masing tanpa ada hal kekurangan satupun. Ya, mungkin itu hanya perjalanan mistis dari yang kami rasakan dan yang ingin kami ceritakan. Baiklah, terima kasih. Sekian cerita mistis gunungnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan komen apa dan gunung mana yang ingin diceritakan kembali. Terima kasih sudah mengklik, terima kasih sudah menonton, terima kasih sudah like. Dan jangan lupa share video ini. Thank you.